الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 persiapan untuk menghadapi kematian. Mati itu merupakan suatu hal yang pasti akan datang dalam kehidupan manusia, dan kedatangannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mati merupakan yang rahasia, maka kita mesti mempersiapkan setidaknya 3 persiapan yang akan khatib sampaikan di siang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Persiapan yang pertama yang harus dipersiapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah untuk menghadapi kematian, banyak-banyak mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 syarat di dalam Al-Quran. Kalau seorang yang beriman itu ingin bertemu Allah di dalam surganya, maka 2 hal yang mesti dilakukannya. Maka orang yang beriman itu harus mempersiapkan amal solehnya dan meninggalkan sesuatu yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110, orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110, maka hendaklah orang itu mengharapkan pertemuannya dengan Allah dengan memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mempersekutukan ibadahnya kepada selain Allah, kepada siapapun. Maka ayat di atas menjelaskan ketika orang yang beriman kepada Allah mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, maka perbuatan-perbuatan baik itu harus steril, harus jauh dari sifat riya, dari sifat pamer, supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam amal soleh ini, menurut Syekh Muaz yang dikutip dalam pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, amal soleh itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang tidak terlepas dari 4 komponen-komponen yang mesti dilaksanakan oleh orang yang beramal soleh. Yang pertama, orang itu harus punya ilmu. Yang kedua, harus ada niat. Niat untuk dalam ibadah itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata, tidak bercampur dengan niat-niat yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tanamkan kesabaran. Yang keempat, tanamkan keikhlasan. Ini adalah 4 komponen-komponen yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang yang beramal soleh. Beramal soleh harus punya ilmu, harus dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan harus sabar kita dalam melaksanakan amal soleh di hadapan Allah. Dan harus tanamkan di dalam hati yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan keikhlasan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang beramal soleh di atas dunia. Masih sempat dia mendengarkan khutbah Jumat, masih sempat ringan kakinya melangkah ke masjid untuk menunaikan perintah Allah salat Jumat, masih sempat datang dalam kajian-kajian ilmu agama, majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dititipkan harta oleh Allah, sempat beramal soleh, dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dititipkan nikmat sehat, dibawanya sehat itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya amal soleh itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah rugi dan celakanya manusia yang hidup 60 tahun, 70 tahun diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kesempatan itu tidak digunakan untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar-kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat indah, yang tidak ada nikmatnya bisa kita temukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hadirin, orang yang beriman dan beramal soleh ketika hidup di dunia, sempat dia berbuat taat, dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum meninggal orang yang beriman itu sudah dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang dapat kita dustakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dan beramal soleh itu, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Itulah nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surganya Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah yang peduli bahwa dia akan wafat, bahwa dia akan meninggal, tidak selamanya hidup di atas dunia, dia tidak kekal, fana, rusak, akan hancur binasa, tapi dia persiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum dia wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mempersiapkan bekal amal soleh di hadapan Allah? Harta yang mewah akan tinggal, kendaraan yang mewah akan tinggal, pangkat jabatan yang titelnya berenteng akan menjadi kenangan, tidak akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh itulah yang akan menjadi pelipur lara di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan masih hidup, diberikan sisa-sisa umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergunakan waktu untuk beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal pertama untuk menghadapi kematian. Persiapan yang pertama, mengerjakan amal-amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapan yang kedua,
untuk menghadapi kematian, yang mana kematian ini merupakan rahasia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, yang engkau lari daripada kematian itu berharap akan terelakkan dari kematian, namun kematian itu pasti akan datang juga kepada kita. Persiapan kedua, apa yang mesti kita lakukan? Menjauhi perbuatan-perbuatan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan kita adalah seorang pedagang, maka kita mesti jujur dalam timbangan. Karena ingat dengan ancaman dari Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, kata Nabi, maka tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dititipkan mulut lisan, jangan mencela orang lain. Karena ketika kita mencela orang lain, melakukan perbuatan tercela, mencela, menghina, memfitnah, menggunjing, meremehkan orang lain, maka seorang muslim itu telah jatuh kehormatannya di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan kita dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah, percaya bahwa dia akan dihisab, percaya ada kiamat, percaya ada siratal mustaqim, percaya ada yaumul hisab, yaumul mizan, maka dia berkata-kata yang baik. Tak sanggup dia berkata-kata yang baik, lebih baik diam saja. Jauhi perbuatan tercela, perbuatan yang dapat merugikan orang lain, perbuatan yang dapat mengundang murka Allah, jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang dititipkan lisan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia mencela saudaranya, berbuat yang tercela, maka dia termasuk orang yang muflis. Atadrunal muflis? Tahukah kamu, kata Nabi, orang-orang nanti yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang-orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi kata-katanya kasar, kata-katanya suka mencela orang lain, kata-katanya suka meremehkan, menyakitkan hati orang lain, maka dia akan menjadi orang yang muflis, bangkrut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain ibadahnya bagus di hadapan Allah, hablum minallahnya luar biasa, seharusnya hablum minan nas juga harus terjaga dengan baik. Karena baiknya seseorang tergantung akhlaknya ketika hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Manusia yang paling sempurna keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Akhlak harus kita jaga, jauhi diri dari perbuatan tercela. Kalau mau menulis, menulislah yang baik-baik. Kalau mau melihat, melihatlah yang baik-baik. Kalau mau mendengar, mendengarlah yang baik-baik. Kalau mau melangkah, melangkahlah yang baik-baik. Orang beriman tidak akan mungkin bosan untuk berbuat yang baik-baik. Dia akan istiqomah, berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, karena perbuatan-perbuatan itu dapat merugikan seorang hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persiapan yang kedua untuk menghadapi kematian, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Persiapan yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai orang mukmin yang beriman, yang percaya bahwa kita akan mati, bahwa kita akan wafat menghadap Allah,
bersegera bertaubat kepada Allah. Taubatlah kita dalam sehari-hari. Taubatlah kita sehari-hari. Setiap hari kita bertaubat kepada Allah. Jangan tunda kita taubat kepada Allah. Mati tak menunggu engkau bertaubat. Mati tak menunggu engkau sakit. Mati tak menunggu engkau tua. Mati itu merupakan hal yang pasti. Dia akan datang kepada raja, rakyat jelata. Miskinkah dia? Kayakah dia? Kecilkah dia? Tuakah dia? Mati akan merenggut nyawa seseorang. Maka kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari kita harus bertaubat kepada Allah. Bisa bertaubat istighfar astaghfirullahaladzim 3 kali sehari, alhamdulillah. Bisa 100 kali dalam sehari, alhamdulillah. Apa pesan Nabi dalam hadisnya? Ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, dalam sehari itu bertaubat mi'ata marrah. 100 kali Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomahkan kita untuk beristighfar. Lagi memakai kendaraan, bisa kita untuk menyebut istighfar. Lagi di lampu merah, bisa kita untuk beristighfar kepada Allah. Tidak dalam keadaan berwudu, juga kita bisa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyegerakan untuk bertaubat. Maka bersih orang itu terhadap dosa-dosa. Dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya? At-taibu minadz dzambi kamalla dzambalahu. Orang-orang yang bertaubat itu, kata Nabi, seperti orang-orang yang tak punya dosa. Padahal dia berdosa. Padahal dia melakukan maksiat. Padahal dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi dia bertaubat, berjanji tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Meninggalkan yang jahat-jahat dan mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatnya itu. Maka Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertaubat, yang mengakui kesalahannya. Allah lebih mencintai para pelaku maksiat yang bertaubat kepada Allah daripada orang-orang yang soleh, rajin ibadah, tapi sudah merasa layak untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap remeh kalimat-kalimat istighfar. Itulah cara kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa banyak, perbuatan-perbuatan jahat banyak, tapi ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah akan memasukkan orang itu bukan karena ibadahnya, bukan karena dia rajin salat, bukan karena dia rajin sedekah, tapi orang yang masuk surga itu dia karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita memandang sebelah mata pelaku maksiat. Hei manusia, kau pelaku maksiat, banyak dosamu, neraka jahanam engkau. Pasti engkau akan masuk neraka jahanam. Siapa kita? Siapa kita bisa memponis manusia demikian? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Orang yang masuk surga itu melainkan hanya karena rahmat Allah yang sangat luas, yang sangat luar biasa. Maka kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mati menjadi rahasia di hadapan Allah. Kita mudah-mudahan dengan istighfar itu bersih segala amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.